Halo guys, balik lagi nih di channel Mas Agus Daily Vlog. Di video kali ini, Mas Agus mau ceritain keseharian Mas Agus selama kerja di Jepang guys. Ngapain aja ya Mas Agus dari bangun tidur sampai tidur lagi? Yuk ikutin terus videonya. Nah, pas pagi hari itu Mas Agus pas bangun tidur langsung ambil wudhu guys. Persiapan mau sholat subuh nih guys. Karena sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, kita wajib sholat kan guys. Meskipun terkadang terkendala waktu nih guys waktu mau sholat. Karena kadang waktu sholatnya tuh tabrakan guys sama waktu kerja. Selesai wudhu, Mas Agus langsung sholat subuh 2 rakaat guys. Oh ya guys, tahu nggak sih kalau di Jepang itu waktu sholatnya tiap musim beda-beda loh. Contohnya sekarang pas lagi musim panas, jadwal sholat subuhnya itu jam 3 pagi loh guys. Sementara waktu musim dingin, jadwal sholat subuhnya itu jam 6 pagi guys. Wah, jauh banget ya bedanya. Setelah sholat lanjut doa ya guys ya. Selesai berdoa lanjut baca Quran dulu guys. Walaupun baca Qurannya cuma 1 halaman guys. Yang penting niatnya kan ya guys. Ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya buat bekal kita nanti di akhirat ya kan guys. Abis itu Mas Agus langsung mandi guys, persiapan buat berangkat kerja. Selesai mandi biasanya Mas Agus sarapan dulu guys. Selesai sarapan udah kenyang, siap berangkat kerja deh guys. Kenapa sih Mas Agus kalau pagi harus sarapan dulu? Soalnya Mas Agus berangkat kerjanya itu naik sepeda guys. Dan karena Mas Agus tinggal di pegunungan yang lintasannya lumayan menanjak, juga karena jarak dari rumah ke tempat kerja itu lumayan jauh guys, sekitar 2 km. Makanya dari pagi udah butuh tenaga ekstra guys. Gitu guys alasan kenapa Mas Agus sarapan dulu kalau pagi. Untuk makan siang pun Mas Agus nyiapin dulu guys, bawa dari rumah. Masaknya sekalian pas bikin sarapan pagi tadi guys. Supaya waktu yang dikeluarkan tuh jadi efisien gitu guys ceritanya. Sekali masak buat 2 kali makan, buat sarapan sama buat nanti siang guys. Oh ya guys, kalau hari Selasa sama hari Jumat biasanya Mas Agus berangkat kerja sambil bawa sampah guys. Karena di Jepang itu untuk buang sampah ada jadwalnya. Nah, karena hari ini bukan hari Selasa dan bukan hari Jumat, makanya Mas Agus nggak bawa sampah nih hari ini. Oh ya guys, ngomong-ngomong tentang sampah, di Jepang tuh ada peraturannya sendiri tentang buang sampah. Dan gak bisa asal buang kayak di Indonesia guys. Kalau di Jepang itu sampahnya harus dipisah-pisah dulu. Yang pertama itu ada sampah moerugomi guys. Moerugomi itu sampah yang bisa dibakar. Pokoknya semua sampah yang bisa dibakar itu masuknya ke kategori sampah moerugomi guys. Yang kedua ada sampah petobotoru guys. Petobotoru itu khusus sampah plastik guys. Sampah botol plastik yang di kemasannya ada tulisan PET guys. Terus yang ketiga ada juga sampah yang namanya sampah pura guys. Sampah pura itu sampah plastik, tapi dia khusus untuk kemasan yang ada label puranya guys. Pura sendiri itu adalah singkatan guys. Kepanjangannya adalah purasutiku alias plastik guys. Jadi semua sampah plastik itu yang ada label puranya masuknya ke kategori sampah pura ini guys. Tapi nggak semua plastik bisa masuk ke pura ya guys ya. Jadi cuma yang ada label puranya aja yang bisa masuk ke kategori ini. Contoh plastik pura itu antara lain kemasan mie instan, terus juga kemasan label dari kemasan botol. Dan masih banyak lagi guys. Pokoknya ciri-cirinya plastik pura itu dia harus kering guys. Jadi nggak kotor, nggak basah. Terus ada cap label puranya guys. Nah terus untuk plastik pura ini kalau dia kotor terus basah, walaupun dia ada cap puranya itu tetap dimasukin ke moerugomi guys, nggak boleh masuk ke kategori pura lagi kalau dia kotor. Itu berlaku juga untuk kategori yang petobotoru tadi ya guys ya. Untuk petobotoru juga kalau dia dalamnya kotor banget dan nggak bisa dicuci bersih itu masukin aja langsung ke moerugomi guys, alias sampah yang bisa dibakar. Karena untuk petobotoru juga itu sebelum dibuang harus dicuci bersih dulu guys. Dan sebelum dibuang itu harus dalam keadaan kering, gak ada air di dalamnya. Terus tutup botolnya juga harus dilepas guys. Nah untuk tutup botolnya ini kalian masukin ke kategori moerugomi guys. Sebenarnya masih banyak lagi guys kategori lain selain daripada yang udah aku sebutin tadi. Dan masing-masing kategorinya itu ada jadwalnya tersendiri guys untuk kapan buangnya. Masing-masing kategorinya itu harinya beda-beda guys. Nah terus guys, di setiap daerah di Jepang itu peraturannya beda-beda masalah buang sampah ini guys. Untuk jadwalnya, terus untuk kategori sampahnya juga itu tiap kota beda-beda guys.
Biasanya begitu kalian sampai di Jepang, kalian akan diantar ke Shiakusho guys. Jadi kayak kantor pemerintahan setempat. Nah di situ kalian akan dijelasin masalah sampah ini guys, tentang kapan jadwal buang sampah Moerogomi dan lain sebagainya, itu akan dijelasin di sana. Oke guys, kalau kalian pengen tahu lebih rinci masalah pembuangan sampah di Jepang, Mas Agus juga bikinin video yang khusus membahas masalah buang sampah di Jepang guys. Di video itu kalian akan dikasih tahu secara lebih rinci cara mengenai membuang sampah di Jepang ya guys ya, beserta dengan videonya bagaimana cara memisahkan sampah-sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Mas Agus ya guys ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mas Agus guys. Karena di channel Mas Agus ini, Mas Agus akan sering bagikan video yang membahas tentang kegiatan-kegiatan keseharian Mas Agus selama kerja magang di Jepang guys. Dan jangan lupa ya guys, like juga videonya Mas Agus ini supaya Mas Agus lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Terus guys, kalau kalian punya pertanyaan seputar magang Jepang, kalian tulis aja di kolom komentar. Mas Agus pasti baca dan akan menjawab semua pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar. Oke guys? Oke guys, kita balik lagi ke video pembahasan keseharian Mas Agus selama 1 hari di Jepang ngapain aja ya guys. Sekarang Mas Agus masih perjalanan nih guys menuju ke tempat kerjanya Mas Agus. Oh ya guys, kalau kalian ketemu persimpangan kayak gini di Jepang, kalian harus tengok kanan kiri dulu guys sebelum nyebrang. Kalian wajib pastikan bahwa dari segala arah itu nggak ada kendaraan yang datang ke arah kalian guys. Kalaupun ada kendaraan yang datang, itu kalian harus nunggu dulu guys. Nunggu mobilnya atau kendaraannya itu lewat, atau kendaraannya itu berhenti mempersilahkan kalian lewat. Nah itu baru kalian boleh nyebrang guys. Nah kebetulan karena tempat Mas Agus tinggal ini di daerah pegunungan yang medannya lumayan menanjak, makanya walaupun Mas Agus bawa sepeda nih, Mas Agus tetap jalan kaki nih guys. Soalnya kalau naik sepeda malah berat guys, malah capek. Seperti yang Mas Agus bilang tadi ya guys ya, ini perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu memakan waktu sekitar 15 menit, itu untuk jarak tempuh sekitar 2 km guys. Nah untuk waktu 15 menit itu Mas Agus separuh perjalanannya naik sepeda ya guys ya, pas di awal perjalanan tadi. Sama 15 menit itu separuh perjalanannya lagi ya jalan kaki kayak gini guys, karena ya medannya kayak gini guys, nanjak. Jadi kalau naik sepeda pun ngegoesnya lumayan berat guys, untuk yang lumayan curam kayak gini. Nah untuk di samping kirinya Mas Agus ini kantor pos ya guys ya. Nah di Jepang di kantor pos ini itu kalian juga bisa bikin rekening bank guys. Untuk nama rekening yang dikeluarkan dari kantor pos di Jepang itu namanya Yucho guys. Rata-rata pemagang atau pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang itu mereka bikin Yucho guys untuk keperluan transaksi, berbagai macam transaksi ya guys ya. Kayak belanja online, transfer ke temen dan lain sebagainya, itu bisa melalui Yucho yang kita bikin di kantor pos yang ada di Jepang ini guys. Untuk cara bikinnya sendiri itu gampang banget guys. Kalian bisa bikin melalui online, melalui websitenya, atau juga kalian bisa datang langsung ke kantor posnya, bilang kalau kalian mau bikin rekening Yucho guys. Karena kalian punya Yucho itu berguna banget guys untuk keperluan transfer kayak gitu kan. Apalagi buat kalian yang suka belanja online ya guys ya, itu pasti kepake banget. Terutama juga untuk nerima bantuan, itu biasanya juga kalian bisa mencantumkan nomor rekening Yucho kalian untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah Jepang guys. Contohnya kayak tahun ini ya guys ya, Mas Agus tuh tahun ini menerima bantuan dari pemerintah sebesar 100.000 yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 11 juta rupiah ya guys ya. Itu lumayan banget, dan itu persyaratannya harus mencantumkan juga nomor rekening kalian guys. Nah untuk nomor rekeningnya itu kalian bisa pakai nomor rekening Yucho yang kalian bikin di kantor pos tadi guys. Dan untuk bantuan ini dikhususkan untuk pemagang dari luar Jepang yang bekerja di Jepang ya guys ya, yang kedatangannya itu belum ada 1 tahun guys. Jadi dapatnya itu cuma di tahun pertama ya guys ya untuk bantuannya ini. Tapi ya guys ya, untuk masalah bantuan ini tuh beda-beda guys tiap daerah, tergantung dari kebijakan pemerintah setempatnya guys. Misal contohnya kayak temenku guys, dia kerja di tempat lain ya, yang beda daerah sama aku. Itu dia nerima bantuannya cuman sekitar 70.000 mang guys, 70.000 yen guys. Jadi beda-beda guys tiap daerahnya itu
tergantung kebijakan pemerintah setempat ya guys ya. Dan belum tentu juga tiap tahun sama kebijakannya kayak gitu. Mungkin tahun ini kebijakannya kayak gitu, mungkin tahun depan beda lagi, mungkin dapat lebih, mungkin siapa tahu ya kan. Ya itu rezeki masing-masing gitu. Terus untuk bantuannya ini ya kan, kalau kalian punya anak di Jepang yang terdaftar di kakak kalian di Jepang, nah itu kalian dapat tambahan guys untuk bantuannya. Per satu anaknya itu kalian dapat tambahan 50.000 yen guys, atau sekitar 5,5 atau 6 jutaan gitu lah guys kalau dirupiahin. Jadi kan itu lumayan banget ya guys ya. Kalian bisa nyari pasangan dulu di Jepang gitu kan, menikah, terus punya anak biar bisa dapetin bantuan yang tambahan 5 juta itu guys. Lumayan banget. Karena kan di Jepang juga lagi krisis penduduk ya guys ya, krisis anak muda gitu. Kekurangan banget anak muda di Jepang. Makanya kalau kalian nikah sama orang Jepang gitu dan bisa punya anak di Jepang, itu kalian turut membantu pertumbuhan penduduk Jepang guys. Biar penduduk Jepang tuh tambah banyak anak mudanya. Mungkin itu juga ya guys ya salah satu alasan kenapa ada bantuan ini guys, ada tambahan 5 juta dari bantuan ini supaya lebih menarik pendatang atau pekerja dari luar yang bekerja di Jepang, supaya mereka tertarik untuk punya anak di Jepang gitu guys. Apalagi kalau kalian melahirkan anak di Jepang itu biayanya gratis guys, karena begitu kalian punya anak di Jepang itu biaya lahirannya itu kalian dapat bantuan dari pemerintah itu sekitar hampir 100 juta apa ya kalau nggak salah guys, 100 juta rupiah. Nah itu untuk satu anak guys. Jadi kalau kalian punya anak melahirkan di Jepang itu kalian dapat bantuan 100 juta itu sesuai dengan biaya lahiran standar lahiran di Jepang ya guys ya. Itu biasanya biaya lahiran di Jepang itu menghabiskan biaya sekitar segitu guys, 100 juta. Jadi ya impas lah gitu. Intinya begitu kalian ngelahirin anak itu biayanya ditanggung pemerintah gitu guys. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang nanyain ya, kenapa kok pemerintah Jepang segitunya banget ngasih bantuan ke penduduknya, terutama juga apalagi ke penduduk luar gitu kan, luar Jepang yang tinggal di Jepang, segitunya banget dikasih bantuan tuh kenapa gitu kan. Nah, menurut Mas Agus itu karena itu salah satu usaha ya guys ya dari pemerintah Jepang supaya bisa meningkatkan populasi penduduk di Jepang guys, terutama populasi pemudanya ya guys ya, yang bisa masuk ke kategori usia aktif kerja guys. Karena jujur Mas Agus juga kalau kemana-mana gitu kan, termasuk juga di tempat kerjanya Mas Agus, itu mayoritas yang bekerja di tempat Mas Agus dan juga orang-orang di lingkungan Mas Agus yang Mas Agus temui, itu rata-rata emang orang-orang lansia gitu guys, udah berumur lah gitu, sekitar 60 tahun ke atas. Jadi memang Jepang tuh sekarang lagi krisis banget ya guys untuk penduduknya, terutama yang pemuda-pemudanya itu lagi kekurangan banget. Makanya untuk yang sekarang ini program magangnya kan lebih lebih menarik pekerja dari luar Jepang yang bekerja di Jepang supaya mau punya keturunan di Jepang gitu guys. Contohnya kayak program bantuan tadi ya guys ya, yang menarik supaya pekerja dari luar Jepang yang bekerja di Jepang itu untuk punya anak di Jepang gitu guys, punya keturunan di Jepang. Nah, menurut kalian gimana tuh guys? Kalau misalnya kalian kerja di Jepang, mau nggak kalian nikah sama orang Jepang dan punya keturunan di Jepang, tinggal di Jepang, hidup di Jepang gitu, kalian kira-kira mau nggak guys? Dengan penawaran bantuan pemerintah seperti yang Mas Agus ceritain tadi. Oh ya guys, efek samping dari masalah populasi penduduk tadi itu berimbas kepada rumah-rumah guys. Jadi rumah-rumah di Jepang itu banyak yang terbengkalai guys, rumah-rumah tua yang sebenarnya masih layak ya guys ya untuk ditinggalin. Cuman karena pemiliknya itu udah tua dan mereka nggak punya keturunan untuk meneruskan gitu. Jadi akhirnya terbengkalai begitu aja guys. Dan itu harganya murah-murah banget rumah-rumah kayak gitu di Jepang. Bahkan ada yang hampir gratis gitu. Cuman karena masalah
renovasi rumahnya itu dari mulai bongkar rumah sampai membangun rumah kembali itu emang lumayan mahal ya guys ya, makanya emang peminat dari rumah-rumah kayak gitu tuh emang sedikit guys. Nah tapi guys, menurut rumor yang beredar itu katanya dari pemerintah Jepang itu juga ada bantuan guys untuk pekerja dari luar Jepang yang tinggal di Jepang yang mau menetap di Jepang itu dikasih bantuan rumah gratis guys, katanya dari rumah-rumah yang terbengkalai ini ya guys ya. Jadi digratiskan biayanya, nanti tinggal renovasi sendiri, dibangun sendiri, atau kalaupun nggak membangun ulang kembali ya dari bangunan yang udah ada itu direnovasi juga masih bagus guys hasilnya nanti. Jadi gimana guys menurut kalian? Mau nggak kalian kalau pindah ke Jepang guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi masalah bantuan tadi udah Mas Agus bahas lumayan panjang. Dan ini masih perjalanan menuju ke hotel tempat Mas Agus kerja ya guys ya. Ini udah mulai deket nih guys, udah sebentar lagi nyampe. Setelah ini Mas Agus akan membahas tentang keseharian Mas Agus bekerja di Jepang ya guys ya, seperti apa. Mulai dari pagi, pekerjaan pagi itu kayak gimana di hotel ya kan, di tempat Mas Agus kerja, istirahatnya jam berapa, terus pas istirahat Mas Agus ngapain aja gitu kan, nanti Mas Agus ceritain semua, sampai nanti pulang kerja itu Mas Agus ceritain semua beserta lengkap dengan videonya guys. Jadi ikutin terus, jangan kemana-mana, jangan ganti video lain ya guys ya. Terus ikutin kegiatan Mas Agus hari ini sampai pulang nanti. Oke guys. Nah ini Mas Agus sudah nyampe di area depan hotel tempat Mas Agus kerja ya guys ya. Ini Mas Agus sudah mulai naik ke arah hotel. Jadi perjalanan dari parkiran tempat Mas Agus parkir sepeda ke hotelnya itu juga perjalanannya lumayan nanjak guys. Nih kita naik tangga kayak gini sampai ke atas ke tempat hotel tempat Mas Agus kerja guys. Jadi dari pagi udah perlu ngeluarin kalori banyak ya guys ya, butuh tenaga yang banyak. Itulah makanya kenapa tiap pagi Mas Agus usahain sarapan dulu ya guys ya sebelum berangkat, karena ya ini banyak nguras tenaga guys. Naik perjalanannya itu medannya nanjak-nanjak terus kayak gini guys. Nah di depan ini adalah area parkir atas ya guys ya. Ini tempat parkir khusus untuk pengantaran barang guys. Jadi untuk kayak barang-barang yang datang untuk keperluan hotel itu mereka parkir di sini, nurunin barang dimasukin ke hotel kayak gitu guys. Nah untuk mulai dari sini kebetulan ini khusus jalan khusus untuk karyawan ya guys ya. Jadi Mas Agus skip, nggak Mas Agus liatin, ini langsung Mas Agus skip ke area lift guys. Jadi kita naik lift khusus karyawan menuju ke kantor tempat Mas Agus absen guys. Jadi pagi begitu datang naik lift ini, terus kita menuju ke kantor. Di kantor itu kita langsung absen guys. Nah ini penampilan dari lorong ya guys ya, lorong hotelnya penampilannya kayak gini. Tiap hari Mas Agus kerja di sini guys. Untuk hotelnya ini dia namanya Kirishima Castle ya guys ya. Dia ada 8 tingkat. Nah untuk 7 tingkatnya itu isinya kamar guys. Dan untuk satu tingkat, satu lantai kayak gini, ini kamarnya ada sebanyak 31 kamar guys. Tinggal dikaliin 7 aja tuh berapa tuh tiap hari bersihin. Nah di sini Mas Agus sudah nyampe di area kantor. Mas Agus mau absen dulu ya guys ya, rutinitas pagi kayak gini. Mas Agus skip tapi ya guys ya, soalnya ini area kantor, area private. Nah mulai dari sini langsung aja Mas Agus akan ceritain keseharian kerjaan Mas Agus tiap pagi ya guys ya. Jadi mulai pagi hari begitu datang absen itu pertama kita di kantor rapat dulu guys, membahas tentang hari ini itu kerjaannya masing-masing orang ngapain aja, bagian-bagiannya gitu kan, kerjaan pagi siapa ngerjain apa kayak gitu. Nah terus Mas Agus ini kebetulan pagi dapat kerjaan bagian hagi guys. Nah hagi itu kayak gini guys, jadi beres-beres kamar yang semalam habis dipakai, kita beresin spray-spraynya, kita lepasin spray spray kasur, terus sarung bantal, selimut itu kita tarikin semua ya guys ya, kita keluarin mau kita cuci nantinya.
Tuh untuk petugas nyucinya ada sendiri ya guys ya. Jadi kita cuman tugas narik-narikin kayak gini aja. Selain dari sprayan kayak gini, juga kita narikin baju-baju apa namanya, kalau di sini namanya yukata guys. Yukata itu pakaian khusus yang dipakai tamu untuk ke onsen guys. Onsen kayak pemandian air panas gitulah. Jadi di hotel kita ini terkenal karena emang ada onsennya guys, ada pemandian air panas. Karena kan ini tempatnya di gunung ya guys ya, gunung kayak gunung berapi gitu. Jadi ada pusat air panas yang mengalir ke area tempat hotel ini guys. Ada pemandian air panasnya. Nah, itu ada pakaian khususnya guys, namanya yukata. Nah, itu kita tarikin juga. Terus jam 12 itu kita istirahat guys. Pas istirahat itu biasanya Mas Agus makan ya guys ya. Makan bekal yang Mas Agus bawa. Terus habis itu Mas Agus sholat duhur ya guys ya di kamar tempat Mas Agus kerja. Istirahatnya itu sekitar 30 menit guys. Setelah istirahat kita kumpul lagi di kantor selama 5 menit untuk membahas kerjaan selanjutnya guys. Nah, untuk kali ini Mas Agus job siangnya itu Mas Agus dapat kerjaan bed making guys. Bed making tuh bikin kasur ya guys ya, mempersiapkan kasur untuk dipakai sama tamunya guys. Nah, untuk jenis kasurnya sendiri di hotel ini tuh ada 2 macam guys. Jadi ada kasur yang ranjang gitu yang pakai spring bed, sama ada kasur di ruangan ala Jepang kayak gini guys. Jadi lesehan di bawah kayak gini. Itu kalau di sini namanya futong guys. Untuk futong ini dia alasnya kayak kasur kayak kasur Palembang itu lah, yang lesehan di bawah sama pakai selimut kayak gini guys. Nah, kita tugasnya beresin kasurnya ini, masang-masangin spraynya ya kan, sama masangin sarung batalnya, terus dirapiin supaya nanti siap pakai guys. Tinggal di tempat begitu ditempatin sama tamunya, itu tamunya udah tinggal make aja gitu, udah rapi, udah bersih kayak gitu. Nah, untuk jenis kamarnya sendiri itu di hotel ini ada 2 jenis kamar ya guys ya. Yang pertama itu jenis kamar yang campur kayak yang Mas Agus kerjain sekarang. Ini ada kasur spring bednya. Biasanya yang kamar campur ini spring bednya ada 2 guys. Nah, terus di sebelah dari area kasur ini yang spring bed, di sebelahnya itu ada area wasitsu ya guys ya, atau kamar ala Jepang. Itu kamar yang khusus untuk kasur yang lesehan yang Mas Agus siapin pertama tadi guys. Terus setelah bikin kasur, nyiapin kasur, itu Mas Agus lanjut sojiki namanya guys. Ini sojiki itu kerjaan untuk nyedot debu guys, membersihkan debu pakai mesin penyedot debu kayak gini, vacuum cleaner kayak gini. Itu setiap sudut kita bersihin supaya nggak ada debu sama nggak ada serpihan-serpihan kayak bekas makanan kayak gitu kan. Kita bersihin semua sampai sudut-sudutnya bersih semua, pastikan kembali. Pokoknya kerjaan sojiki ini dia setelah bed making guys. Jadi setelah bed making itu ada 2 jenis kerjaan lagi untuk yang biasanya Mas Agus kerjain. Salah satunya itu sojiki atau vacuum cleaning ini. Terus kalau nggak ini itu biasanya Mas Agus juga ngerjain fuki guys namanya. Fuki itu kerjaan ngelap guys. Jadi kita ngelap-ngelapin semua area kayak area meja, terus area TV gitu kan, dilap semua supaya bersih dari debu guys. Nah, untuk pekerjaan siang ini, kategori siang ini itu dia harus selesai sebelum jam 3 guys. Paling mentok itu harus jam 3 harus sudah selesai semua. Karena apa? Karena jam 3 itu jamnya tamu-tamu pada datang, udah mulai pada masuk ke kamar guys. Jadi mau nggak mau harus cepat, tapi selain cepat juga tetap harus memperhatikan kebersihannya guys kayak gitu. Nah, selesai dibersihkan kayak gini itu biasanya ada yang tugas juga, yang lain bertugas untuk ngecekin semuanya, memastikan kembali apakah udah bersih semua kayak gitu guys. Nah, ini Mas Agus sudah hampir selesai, udah mau jam 3. Nah, pas jam 3 itu istirahat lagi kita guys. Nah, istirahat jam 3 ini juga sekitar 30 menit ya guys ya waktunya. Mas Agus manfaatkan 30 menit ini untuk sholat asar ya guys ya.
Pokoknya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk sholat guys. Nah setelah istirahat itu kita punya waktu sampai jam 5 sore. Itu biasanya kita manfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan keperluan untuk pekerjaan hari berikutnya guys. Jadi kayak di setiap lantai di hotel itu ada kayak gudangnya ya kan, itu tempat nyimpen keperluan-keperluan untuk pekerjaan di hotel guys. Nah itu kita mempersiapkan kebutuhan untuk pekerjaan hari berikutnya. Kayak misalnya itu kita nyiapin spray spray kasur, terus nyiapin juga kayak yukata yang tadi Mas Agus bahas, tuh kita siapin di jam ini guys sampai jam 5. Nah begitu jam 5 itu Mas Agus sama teman-teman yang lain juga absen pulang. Terus Mas Agus pulang guys, kita pulangnya pakai sepeda lagi guys seperti tadi pagi. Nah untuk perjalanan pulang ini lumayan menyenangkan ya guys ya, karena kita pas pulang ini perjalanannya medannya lumayan turun guys, karena kan tadi pas pagi tuh kita berangkatnya udah nanjak tuh, capek banget. Nah lumayan nih pas pulang tuh lumayan menyegarkan gitu loh, bisa sedikit menikmati suasananya gitu loh kan, karena nggak capek-capek ngegoes guys. Ini jalanannya nurun, kita udah tinggal naik aja sepedanya, udah bergulir sendiri bannya gitu guys. Enak banget sambil menikmati pemandangan kiri kanan ya guys ya, masih asri banget karena masih lingkungan pegunungan ya guys ya. Terus kayak mobil-mobil juga jarang banget guys. Ini kebetulan emang jam pulang kerja makanya lumayan banyak mobil, tapi emang biasanya itu di sini jarang guys, kayak mobil-mobil gitu jarang banget lewat. Cuman karena ini emang lagi musim panas ya guys ya, jadi hawanya emang udaranya lumayan panas nih guys, walaupun udah agak sore ya. Tapi sorenya di musim panas itu masih siang banget kelihatannya guys, masih terang banget. Beda kayak di Indonesia jam 5 kan udah mulai gelap ya. Nah ini jam 5 nih guys di Jepang pas musim panas, tapi kayak gini nih suasananya tuh kayak masih jam-jam 2 gitu, jam 2, jam 3, jadi masih panas banget rasanya guys. Nah untungnya perjalanannya kan menurun ya guys, jadi kebantu sama angin-anginnya, jadi nggak terlalu panas lah, lumayan adem pas pulangnya ini. Nah pas jam pulang kayak gini, biasanya sebelum kita pulang ke rumah, itu biasanya Mas Agus mampir dulu guys ke minimarket. Kalau di Jepang tuh namanya 7-Eleven ya yang paling terkenal. Kalau di Indonesia kan kayak Indomaret, Alfamaret. Nah kalau di Jepang itu yang terkenal 7-Eleven guys, sama Lawson bukan nomor 2 juga ya. Pokoknya yang terkenal tuh 7-Eleven sama Lawson guys. Nah biasanya di 7-Eleven ini Mas Agus tuh beli kayak ciki-cikian atau beli lauk makan gitu kan, buat makan sore, buat makan malam tuh beli di 7-Eleven lauknya, atau sekedar beli ciki lah gitu buat temen lauk makan. Soalnya sebenarnya untuk lauk makannya sendiri itu kita di rumah tuh kan tinggal bertiga. Nah itu kita sebenarnya udah patungan guys, patungan untuk belanja bulanan. Tuh kita udah belanja untuk lauk makan, untuk keperluan makan selama 1 bulan tuh kita udah belanja sebenarnya guys. Nah untuk video belanjanya, terus berapa habis biayanya, tuh Mas Agus juga udah bikinin videonya ya guys ya. Kalian bisa cek video Mas Agus yang tentang keperluan belanja selama di Jepang 1 bulan, pembelanjaan 1 bulan itu Mas Agus belanja apa aja, habis berapa, itu udah Mas Agus bahas di video yang itu guys. Jadi kalian cek aja videonya, tonton sampai habis ya guys ya. Terus Mas Agus juga bikin video tutorial tentang belanja di 7-Eleven gitu kan. Sama biasanya juga di 7-Eleven itu Mas Agus pakai buat kirim uang ke Indonesia guys. Nah itu Mas Agus juga bikinin videonya. Jadi untuk kalian jangan sampai lupa untuk subscribe channelnya Mas Agus Daily Vlog ini ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang seputar magang Jepang dari Mas Agus ya guys ya. Sama nyalain juga lonceng notifikasinya ya guys ya. Terus tiap kalian nonton videonya Mas Agus jangan lupa juga untuk like
Dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya guys ya, supaya Mas Agus juga bisa jawab semua pertanyaan kalian. Terus like kalian juga membantu banget Mas Agus untuk tetap semangat bikin videonya guys. Oke. Sekian dulu video dari Mas Agus untuk hari ini. Terima kasih udah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa lagi di next video guys. Bye bye.